Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cimenteng Minajaya Channel dengan mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 8 dengan tema pembahasan latihan soal pilihan ganda terkait dengan bab 2, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, perhatikan dan simak. Kita mulai saja ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan pengertian iman kepada kitab secara tafsili adalah A. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. B. Mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci, seperti nama dan nama rasul penerima. C. Beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun para nabi terdahulu. D. Membenarkan kitab-kitab Allah di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Jadi tafsili di sini maksudnya percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala secara mendalam. Dalam hal ini dengan mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz baginya berdasarkan dalil nakli ataupun dalil akli. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 silahkan dipilih A, B, C, atau D. Kemudian nomor 2, perhatikan tabel berikut. Kitab Al-Qur'an, pasangannya di sini bahasanya Ibrani. 2, kitab Taurat, bahasa Suryani. Kitab Injil, bahasanya Kipti. Dan yang terakhir kitab Zabur dengan bahasa Arab. Pasangan kitab Allah dan bahasa kitab yang benar adalah A. 1 dan D, 2A, 3B, 4C. B. 1D, 2B, 3C, 4A. C. 1D, 2C, 3A, 4B. D. 1D, 2A, 3C, 4B. Silahkan pasangkan, jodohkan dari tabel tersebut. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap dan membacanya bernilai ibadah. Itu sudah jelas ya, bahasanya berarti Arab. Kemudian kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani. Silahkan lanjutkan menjodohkannya. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Diturunkan di Bukit Sinai. 2. Memuat akhlak dan budi pekerti. 3. Diturunkan secara berangsur-angsur. 4. Perintah untuk menyucikan hari Sabtu. 5. Mengandung perintah mengesahkan Allah. Pernyataan yang berhubungan dengan kitab Al-Quran terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala pertama kali turun dan diterima Rasulullah SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap atau
angsur. Silahkan pilih jawaban yang tepat A, B, C, atau D. Nomor 4. Perhatikan narasi berikut. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 10 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Kitab ini berisikan zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Kitab yang dimaksud pada narasi tersebut diturunkan kepada Nabi A. Musa alaihissalam, B. Isa alaihissalam, C. Daud alaihissalam, D. Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang menerima kitab Injil. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Silahkan pilih salah satu jawaban yang paling tepat untuk nomor 4. Kemudian 5. Perhatikan narasi berikut. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem sekitar 1 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Berikut ini yang menjadi isi pokok kitab pada narasi tersebut adalah A. Perintah menyucikan dari perilaku duniawi yang berlebihan. B. Zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Pengetahuan tentang alam semesta dan astronomi. D. Menyucikan hari Sabtu. Dan kitab Injil di sini berisikan pokok ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi ketamakan. Tamak itu mengharapkan sesuatu ya, dan kerusakan dunia. Jadi silahkan sesuaikan dengan option nomor 5. Jawaban yang tepat adalah nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meyakini kebenaran semua kitab terdahulu. 2. Hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran. 3. Meyakini bahwa kandungannya yang berbeda dengan Al-Quran berarti salah. 4. Meyakini bahwa kandungan kitab terdahulu hanya berlaku pada zamannya. 5. Meyakini bahwa semua kandungan kitab terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Pernyataan tentang iman kepada kitab terdahulu yang benar terdapat pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5. Apakah penting mengimani kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya? Sudah pasti. Al-Quran telah menyempurnakan ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut tidak lagi berlaku setelah Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjalankan ajaran-ajaran yang terdahulu. Silakan cocokkan, jodohkan, pilih salah satu dari option A, B, C, atau D. 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengikuti kajian majelis taklim. 2. Membaca terjemah Al-Quran. 3. Mempelajari ilmu tajwid. 4. Merenungi maknanya. Pernyataan yang berhubungan dengan kegiatan memahami Al-Quran terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jadi mengapa kita harus mempelajari dan memahami Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Maka dari itu kita harus mempelajarinya dan memahami isinya. Silahkan pilih jawaban yang tepat untuk nomor 7. Nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi rajin membaca Al-Quran setiap hari. Ia juga aktif di grup sosial media kelompok pengajian. Setiap kali mendapat informasi di grup sosial media,
Andi segera mengirimkan informasi itu ke grup sosial media kelas. Suatu ketika Andi mengirim informasi tentang kemurnian Al-Quran dan kepalsuan kitab Injil di grup kelas. Informasi ini pun diproses Yohanes, teman satu kelas Andi yang beragama Kristen. Yohanes merasa kiriman Andi di grup kelas tidak menghargai kitab suci umat Kristen. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan ini? A. Sikap Andi sudah benar karena menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada teman-temannya. B. Andi seharusnya tidak membagikan informasi itu ke grup kelas karena ada Yohanes yang beragama Kristen. C. Andi perlu mendalami makna kemurnian Al-Quran secara moderat sehingga bisa lebih menghargai kitab suci umat beragama lain. D. Andi seharusnya membuat grup khusus untuk peserta didik yang beragama Islam dan membagikan info itu di grup khusus agama Islam. Silakan pilih salah satu jawaban yang menurut kalian paling benar untuk nomor 8. Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar kecuali berarti yang bukan termasuk ya. A. Tidak ada agama yang sama karena pemahaman dan praktik berbeda. B. Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki sejarah nabi dan kitab suci yang sama. C. Semua agama sama karena pada dasarnya nabi dan kitabnya sama. D. Meskipun berbeda, ada kesamaan di dalam semua agama. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Ini berarti yang bukan termasuk ya. Karena di sini ada kecuali. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempengaruhi agar Yahudi dan Nasrani masuk Islam. 2. Mengusir Yahudi dari Madinah karena tidak mau memeluk agama Islam. 3. Berhubungan baik dengan Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani melindungi Madinah dari serangan musuh. Pernyataan tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Yahudi dan Nasrani di Madinah adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Silakan pilih salah satu jawaban yang betul, yang benar, yang tepat. Selamat mengerjakan soal, selamat belajar, dan sebelum undur diri mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Semoga menjadi pahala ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.